Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas hukum jaminan C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surat kuasa membebankan hak tanggungan atau roya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri ada Lulu Mufidah, NIM-nya 101. Ada teman saya Mairina Duyanti, NIM-nya 107. Lalu Fifri Ariestihani, NIM-nya 108. Ada Siti Frifanti, NIM-nya 113. Dan Desi Fitri Zahra Birlani, NIM-nya 120. Pengertian surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT. Pengertian kuasa secara umum terdapat pada pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kuasa dapat terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kuasa umum. Menurut Pasal 1795 KUH Perdata, kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa, dan pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Lalu yang kedua ada kuasa khusus, yaitu Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan bahwa kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, misalnya kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Yang ketiga itu ada kuasa istimewa. Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Lalu yang keempat ada kuasa perantara atau agen. Dalam hal ini pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai hukum istimewa adalah A. Bersifat limitatif. Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Lalu yang B. Harus berbentuk akta otentik. Agar pemberian kuasa istimewa sah menurut hukum, harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam akta itu ditegaskan dengan kata-kata yang jelas mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan kuasa. Dari jenis-jenis kuasa tersebut dapat diketahui bahwa surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT merupakan kuasa istimewa. Surat kuasa membebankan hak tanggungan adalah pernyataan pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa atau pemberi hak tanggungan dalam bentuk tertulis atau otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris atau oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dengan maksud untuk digunakan pada waktu melakukan pemberian hak tanggungan dalam hal pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan pejabat pembuat akta tanah dalam rangka pembuatan akta pemberian hak tanggungan. Latar belakang pembuatan SKMHT. 1. Dalam hal pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, pada dasarnya pemberian hak tanggungan wajib dihadiri dan dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan sebagai pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum membebankan hak tanggungan. Namun, apabila pemberi hak tanggungan benar-benar tidak dapat hadir pada saat dilakukannya pembebanan hak tanggungan, maka pemberi hak tanggungan dapat memberikan kuasa kepada orang lain dalam bentuk surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk membebankan hak tanggungan atas objek tanah miliknya. Kedua, sertifikat belum diterbitkan. Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan juga dimungkinkan dalam hal hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan belum mempunyai sertifikat. Pembuatan akta pemberian hak tanggungan dapat dilakukan setelah sertifikat diterbitkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mairina Duyanti. Silahkan. Ketiga, proses balik nama hak atas tanah belum selesai.
Dalam hal proses balik nama belum selesai atau belum dilakukan, maka dapat didahului dengan pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan. Pembuatan akta pemberian hak tanggungan dapat dilakukan setelah sertifikat tanah telah dibalik nama menjadi nama pemberi hak tanggungan. Yang keempat, pemecahan atau penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas nama pemberi hak tanggungan. Pembuatan akta pemberian hak tanggungan dapat dilakukan setelah pemecahan atau penggabungan tanah selesai dilakukan atas nama pemberian hak tanggungan. Sehingga sebelum proses pemecahan atau penggabungan tanah selesai, dapat terlebih dahulu dilakukan pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan. Yang kelima, roya atau pencoretan hak tanggungan belum selesai. Kantor Pertanahan memerlukan waktu beberapa hari untuk meroya atau melakukan pencoretan hak tanggungan. Dalam roya atau pencoretan hak tanggungan belum selesai dilakukan, maka dapat terlebih dahulu dilakukan pembuatan SKMHT. Pembuatan SKMHT. Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib diberikan dalam bentuk akta otentik. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau PPAT. Kewenangan PPAT membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan selain tercantum dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, juga berdasarkan penjelasan umum angka Yang A, pejabat pembuat akta tanah adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Sebagai pejabat umum tersebut, maka akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta otentik. Yang B, pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan selain kepada notaris, ditugaskan juga kepada PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan untuk memudahkan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan. Yang kedua, tidak memuat kuasa substitusi. Dan yang ketiga, mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang, dan nama serta identitas krediturnya, serta nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. Objek hak tanggungan adalah tanah beserta dengan segala sesuatu yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan yang diberikan sebagai jaminan. Kemudian jumlah hutang yang dimaksud adalah jumlah hutang yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai nama serta identitas kreditur dan debitur adalah sangat diperlukan untuk menjamin kepentingan, kepastian, dan perlindungan hukum. Jika surat kuasa membebankan hak tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi hak tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan di atas, maka surat kuasa membebankan hak tanggungan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya surat kuasa membebankan hak tanggungan itu tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan akta pemberian hak tanggungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vivi Ariestia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan SKMHT. Yang pertama, terdapat pembatasan isi atau muatan dalam surat kuasa membebankan hak tanggungan, yaitu tidak boleh memuat kuasa-kuasa melakukan perbuatan hukum lain yang bermaksud mendukung tercapainya maksud pemberian jaminan dan tidak memuat kuasa substitusi. Yang kedua, guna mencegah berlarut-larutnya pemberian kuasa dan terjadinya penyalahgunaan serta demi tercapainya kepastian hukum, maka berlakunya surat kuasa membebankan hak tanggungan dibatasi jangka waktunya. Untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar, wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 1 bulan sesudah diberikan, sedangkan terhadap hak atas tanah yang belum terdaftar harus dipenuhi dalam waktu 3 bulan. Yang ketiga, surat kuasa membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun, kecuali karena kuasa tersebut telah selesai dilaksanakan atau telah habis jangka waktunya.
Hal ini berbeda dengan surat kuasa pada umumnya sebagaimana dijelaskan pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si penerima kuasa melalui pemberitahuan penghentian kuasa karena meninggalnya pengampuannya atau pilotnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa dengan perkawinan si perempuan yang memberikan kuasa atau menerima kuasa. Roya. Istilah roya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai tanah dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UU Hak Tanggungan. Pada buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut, sedangkan sertifikat ditiadakan. Pencatatan serupa yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai roya dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut diserahkan kembali kepada pemegang haknya. Berdasarkan umum UU Hak Tanggungan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan istilah roya adalah pencoretan hak tanggungan pada buku tanah hak tanggungan di kantor pertanahan karena hak tanggungan telah hapus dengan cara sebagaimana diatur pasal 18 UU HT. Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaja berpendapat bahwa pencoretan pendaftaran hak tanggungan dapat dilakukan dengan atau tanpa pengembalian sertifikat hak tanggungan yang telah dikeluarkan dalam hal sertifikat hak tanggungan tidak dapat dikembalikan. Maka hal tersebut harus dicatat dalam buku hak tanggungan. Pada dasarnya, pencoretan dapat dilakukan oleh debitur sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 UU Hak Tanggungan. Dengan demikian, jelaslah bahwa pencoretan hak tanggungan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan atau debitor setelah hak tanggungan yang diberikan oleh hapus menurut ketentuan pasal 18 UU Hak Tanggungan. Untuk keperluan pencoretan hak tanggungan, pemberi hak tanggungan diperbolehkan untuk mempergunakan semua sarana hukum yang diperbolehkan, atau termasuk permohonan perintah pencoretan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan karenanya juga mempergunakan semua alat bukti yang diperkenankan yang membuktikan telah hapusnya hak tanggungan tersebut. Selain itu, pelaksanaan roya ini dapat dilakukan untuk sebagian utang yang dijaminkan yang disebut dengan roya partial. Mengutip artikel APHT atau Akta Pemberian Hak Tanggungan, dasar adanya royal partial diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Hak Tanggungan. Praktik pelaksanaannya royal partial mengacu antara lain pada Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional nomor 600 sampai 1610 tahun 1995 tentang pelaksanaan royal partial atau sebagian tertanggal 16 Juni 1995 atau Surat Edaran Roya Partial merupakan kelembagaan hukum baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memungkinkan penyelesaiannya secara praktis terhadap bagian benda jaminan apabila telah dilunasi sebagian, sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya. Akibat hukum roya, hak tanggungan hapus bagaimana dimaksudkan dalam pasal 18. Kantor Pertanahan mencoret catatan hak tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya. Dengan hapusnya hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan ditarik bersama-sama buku tanah hak tanggungan. Ini dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. Sejalan dengan roya di atas, maka sebelum dilakukannya pencoretan, harus didahului dengan mengajukan permohonan oleh para pihak pada Kantor Pertanahan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 dinyatakan bahwa permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan menampilkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberikan catatan oleh kreditor bahwa hak tanggungan hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari kreditor bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan telah lunas, atau karena kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 di atas, bagaimana kalau ada pihak yang berkepentingan tidak mau melakukan pencoretan terhadap hak tanggungan? Permasalahan ini dijawab oleh pasal 22 ayat 5, 6, dan ayat 7 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang dinyatakan sebagai berikut. Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan didaftar. Itu berada di ayat 5. Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Ayat 6. Permohonan pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan perintah pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. Itu berada di ayat 7. Tata cara roya. Roya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ditemukan dalam penjelasan umum butir 8 dan penjelasan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang ini. Pengaturan tata cara pencoretan hak tanggungan terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut. 1. Setelah hak tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Kantor Pertanahan mencoret catatan hak tanggungan tersebut pada buku tanah, hak atas tanah, dan sertifikatnya. 2. Dengan hapusnya hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. 3. Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, karena sesuatu sebab tidak dikembalikan kepada Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah hak tanggungan. 4. Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa hak tanggungan hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari kreditor bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu telah lunas, atau karena kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan. 5. Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan didaftar. 6. Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. 7. Apabila permohonan pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan perintah pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. 8. Kantor Pertanahan melakukan pencoretan catatan hak tanggungan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 7. 9. Apabila pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, hapusnya hak tanggungan pada bagian objek tanggungan yang bersangkutan dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak tanggungan serta pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang telah bebas dari hak tanggungan yang semula membebaninya. Contoh kasus. Dalam kasus ini akan dibahas mengenai pengikatan antara kreditor perusahaan pembiayaan dengan debitor berupa developer PTZ yang memberikan jaminan berupa hak atas tanah negara dan diikat dengan SKMHT yang dibuat oleh notaris dengan jangka waktu 1 bulan. SKMHT tersebut dibuat berdasarkan tenor angsuran pelunasan utang. Dalam kasus ini misalnya, dengan jangka waktu tenor angsuran pelunasan selama 24 bulan atau selama 2 tahun,
Minuta ditandatangani langsung sebanyak 24 minuta untuk memudahkan notaris dalam membuat salinan pembaharuan SKMHT. Jaminan berupa tanah negara yang dimiliki debitur diperolehnya berdasarkan pelepasan hak milik secara sukarela oleh pemilik tanah yang bersangkutan pada negara dengan memperoleh ganti kerugian yang diberikan oleh PT Z kepada pemilik hak atas tanah yang sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Perjanjian kredit konstruksi dewasa ini tidak hanya dibiayai oleh perbankan, namun muncul kebijakan baru bahwa perjanjian kredit konstruksi dapat dibiayai oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29/PJOK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, di mana kredit konstruksi ini digolongkan ke dalam pembiayaan modal kerja. Dalam pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 29/PJOK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan memberikan definisi tentang pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam siklus aktivitas usaha debitor dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Dengan adanya peraturan OJK ini memberikan kemudahan bagi debitor, khususnya developer, untuk memperluas usahanya, karena persyaratan untuk memperoleh kredit dari perusahaan pembiayaan lebih mudah daripada persyaratan yang ditawarkan oleh perbankan. Meskipun bunga yang ditawarkannya jauh lebih tinggi dari perbankan, tetapi juga terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan modal kerja dalam bentuk konstruksi ini. Contohnya dengan persyaratan yang mudah, pihak kreditor biasanya tidak memperdulikan jaminan yang diberikan oleh debitor. Selain tidak memperdulikan jaminan, umumnya perjanjian modal kerja hanya diikat dengan SKMHT. Apabila jangka waktu SKMHT telah habis, maka SKMHT tersebut diperbarui secara terus-menerus setiap bulannya. Kemudian, analisis kasus. Objek hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan APHT atau SKMHT berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang terbatas jangka waktunya. Pada kasus ini menitik beratkan pada pemberian jaminan hak tanggungan atas tanah yang telah dibebaskan berdasarkan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan swasta melalui izin lokasi. Surat kuasa membebankan hak tanggungan atas tanah negara tidaklah sah menurut hukum karena tanah negara bukanlah hak atas tanah yang merupakan objek hak tanggungan sebagaimana diuraikan dalam pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan. Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sedangkan objek hak tanggungan adalah hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara yang terdaftar. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, pelepasan hak atas tanah menjadikan hak atas tanah hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Profesor Budi Harsono berpendapat bahwa dengan pelepasan hak atas tanah tidak berarti hak atas tanah berpindah dari pemegang haknya kepada pihak lain yang memberikan ganti kerugian, melainkan hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Untuk dapat menguasai tanah tersebut, maka pemberi ganti kerugian harus melakukan permohonan hak baru kepada negara melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Pengertian tanah negara menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah. Sedangkan menurut Maria S. Sumarjono, tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah wilayah, dan tanah wakaf. Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi A. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya, B. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi, C. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris, D. Tanah-tanah yang ditelantarkan, E. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum. Pada prinsipnya, SKMHT merupakan surat kuasa yang dibuat oleh debitur kepada bank untuk membebankan hak tanggungan apabila debitur tidak dapat hadir dalam rangka penandatanganan akta pemberian hak tanggungan. SKMHT dibuat oleh notaris atau PPAT, sehingga secara formal SKMHT dapat mengikat dan dijadikan alat bukti yang kuat. Pengaturan mengenai SKMHT diatur dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan. Yang kedua, tidak memuat kuasa substitusi.
Yang ketiga, mencantumkan secara jelas hak tanggungan, jumlah utang, dan nama serta identitas krediturnya. Nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan memerlukan persyaratan yang memiliki pengertian sebagai berikut. Pertama, tidak membuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain. Dalam ketentuan ini, misalnya, tidak memuat kuasa untuk menjual, menyewakan objek tanggungan, atau memperpanjang hak atas tanah. Demikian menurut pasal 15 ayat 1 huruf A Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang kedua, kuasa substitusi. Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Bukanlah substitusi jika penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka penugasan untuk bertindak mewakilinya. Misalnya direksi bank menugaskan pelaksanaan kuasa yang diterimanya kepada kepala cabangnya atau pihak lain. Mengingat ketentuan pasal 1803 ayat 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam hal kuasa itu diberikan untuk mengurus benda-benda yang terletak di luar wilayah Indonesia atau di lain pulau selain daripada tempat tinggal pemberi kuasa. Kiranya SKMHT tidak sekedar dalam rumusannya tidak memuat kuasa substitusi, tetapi di dalam rumusan SKMHT secara tegas dicantumkan bahwa kuasa tersebut diberikan tanpa hak substitusi. Yang ketiga, kejelasan mengenai unsur-unsur pokok dalam pembebanan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang Hak Tanggungan diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tidak menginginkan kreditor memberikan SKMHT tidak direalisir pembebanan hak tanggungannya. Hal itu dapat dijabarkan melalui pasal 15 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Hak Tanggungan yang memberikan pembatasan mengenai jangka waktu berlakunya SKMHT. Dengan konsekuensi menurut ayat 6 SKMHT itu batal demi hukum apabila SKMHT itu tidak diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau ayat 4 pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut. Sedangkan menurut ayat 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, tidak ditutup kemungkinan untuk membuat SKMHT baru apabila yang lama telah batal karena jangka waktunya habis. Berdasarkan kajian teori di atas, maka akibat hukum terhadap surat kuasa membebankan hak tanggungan atas tanah negara adalah batal demi hukum, yang mengakibatkan jaminan atas perjanjian kredit menjadi tidak pernah ada. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.